Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Caisar dari KPI 2B dengan NIM 2012111069. Saya di sini akan menyampaikan rangkuman materi podcast guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Dakwah. Definisi dakwah. Definisi dakwah sebuah kegiatan menyeru pada kebaikan yang dilakukan oleh seorang dai. Dalam buku Profesor Ali Aziz, dakwah menurut bahasa yaitu seruan, anjuran, ajakan, dan panggilan. Dakwah juga bisa disebut sebagai seruan atau ajakan, kegiatan menyeru dan mengajak dalam kebaikan dan memiliki makna yang banyak. Contoh ketika mengajak sholat teman kita, itu juga termasuk mengajak dalam kebaikan. Ada banyak para ahli yang mendefinisikan mengenai dakwah dalam buku Profesor Ali Aziz, yang mana telah disimpulkan oleh Profesor Ali Aziz bahwa definisi dakwah adalah kegiatan peningkatan iman menurut syariat Islam. Dakwah itu bermakna tunggal, ada banyak istilah yang semakna dengan dakwah antara lain. Tablik kata yang berarti menyampaikan. Dalam aktivitas dakwah, tablik berarti menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Tablik itu lebih bersifat pengenalan dasar tentang Islam. Yang kedua, nasihat. Nasihat juga hampir sama maknanya dengan dakwah. Kata nasihat terdiri dari 3 huruf asal, yakni nun, shad, dan ha. Dari 3 huruf ini terbentuk 3 arti: memberi nasihat, menjahit, dan membersihkan. Dengan cara kita menasihati orang dengan baik-baik. Yang ketiga, tafsir dan tanzir. Tafsir kabar gembira, tafsir dan tanzir hampir memiliki makna yang sama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran mengenai kabar gembira, di mana ketika bersyukur maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan rezeki dan kenikmatan yang melimpah. Dan kabar buruknya apabila kita tidak pernah bersyukur maka azablah yang akan pada kita. Yang keempat, khutbah. Pidato yang disampaikan untuk menunjukkan kepada pendengar mengenai pentingnya suatu pembahasan. Istilah ini hampir sama dengan dakwah. Yang kelima, wasiyyah atau tausiah, yang berarti pesan atau perintah tentang sesuatu. Yang keenam, tarbiyah dan taklim. Kedua istilah ini memiliki arti yang tak jauh beda dengan dakwah. Keduanya umumnya diartikan dengan pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan merupakan transformasi nilai-nilai ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang membentuk wawasan, sikap, dan tingkah laku individu atau masyarakat. Yang ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah keburukan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang berikutnya, kajian keilmuan dakwah. Syarat sesuatu disebut ilmu adalah: yang pertama adalah objektif, 2 bermetode, 3 universal, 4 sistematis. Ilmu harus berlaku universal, sistematis, dan juga objektif. Lalu objektif dibagi menjadi 2, yaitu material dan formal. Setiap sains yang mampu dikatakan sebagai ilmu harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Beberapa sains bisa sama objek material tapi harus berbeda dengan objek formalnya. Hanya objek formal yang membedakan antara satu sains dengan sains yang lain. Objek formal dakwah menurut para ahli adalah proses kegiatan mengajak manusia dengan ajaran Islam, dengan objek materialnya adalah dai dan pendakwah. Dakwah masuk dalam rumpun. Di dalam sains terdapat 2 hal, pure science dan atau perkembangan teori. Yang pertama, applied science, sains yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Yang kedua, dakwah tergolong dalam applied science yang berarti bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanannya, dakwah berkaitan dengan ilmu komunikasi, retorika, psikologi, yang berarti dakwah tidak bisa berdiri sendiri. Untuk materi yang selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu dakwah. Dalam buku Profesor Ali Aziz bahwa balaghah adalah cikal bakal dari ilmu dakwah. Balaghah adalah ilmu tentang tabuk. Menyampaikan balaghah juga terdiri dari 3, yaitu ilmu ma'ani, cara pemahaman, al-bayan, penjelasan, al-badi, keindahan bahasa. Tahap perkembangan dakwah antara lain sebagai berikut. 1. Tahap konvensional atau tradisional sebagai kegiatan dakwah pemata. 2. Tahap yang lebih sistematif sudah mulai dikaji. Ketiga, tahap yang ilmiah dakwah berhasil tersusun sebagai ilmu pengetahuan. Bapak ahli dakwah adalah Syekh Ali Mahfudz. Materi yang selanjutnya adalah podcast Hakikat Dakwah. Hakikat dakwah terdiri dari 3 kajian, yakni 1. Sifat dasar dakwah, 2. Fungsi dakwah, 3. Peran hidayah dalam dakwah. Yang pertama, sifat-sifat dasar dakwah. Ini merujuk pada seorang pemikir namanya Ismail Roji Al-Faruqi. Beliau merumuskan sifat-sifat dasar dakwah ada 6. Yang pertama, dakwah bersifat persuasif.
Ini penting karena dimanapun dakwah itu harus bersifat persuasif, yakni mengajak bukan dengan koersif atau paksaan. Karena objeknya adalah manusia, tidak ada satupun orang yang suka dipaksa, apalagi tujuannya adalah untuk kebaikan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan paksaan tidak akan nyaman dan muncul hal-hal jelek lainnya jika awalnya saja sudah tidak baik. Yang kedua, dakwah ditujukan kepada Islam dan non-Islam. Ini sudah jelas karena walaupun Islam ada kalanya iman itu mengalami kegoyahan, apalagi urusan duniawi, jelas cara berdakwah antara Islam dan non-Islam berbeda. Ketiga, dakwah bersifat amnesis, mengembalikan fitrah manusia. Manusia lahir dengan suci, tapi semakin tumbuh dewasa beberapa sifat bisa saja hilang seperti kejujuran dan lain-lain. Maka dari itu dakwah membawa kedamaian karena fitrahnya manusia itu damai. Yang keempat, dakwah bukan psikotropik. Saat kita berdakwah, orang yang kita dakwahi harus dalam keadaan sadar, bukan dalam pengaruh magis dan dalam keadaan sadar sepenuhnya. Yang kelima, dakwah harus bersifat rasional. Penting diketahui bahwa rasional berarti masuk akal. Meskipun seseorang berpenampilan agamis tapi ajarannya menyimpang seperti membenci orang tua, membuat bom, itu juga tidak rasional walaupun tujuannya bagus. Kita sebagai orang yang didakwahi juga harus menggunakan rasionalitas pikiran kita supaya bisa menyaring apa saja yang masuk ke pikiran kita. Berikutnya yang kedua, fungsi dakwah. Fungsi dakwah itu ringkas saja, sederhana. Fungsi dakwah itu sebagaimana misi Islam supaya menjadi rahmat bagi semesta. Kita meyakini Islam ini agama yang baik, membawa kebaikan, maka dakwah Islam kita maknai menebarkan kebaikan. Bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang, toleransi, menghargai perempuan, dan lain-lain. Perlu kita ketahui juga bahwa dengan dakwah ini kita melakukan estafet peradaban, di mana kebaikan atau ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad itu estafet dari masa ke masa, agar Islam tetap menjadi agama yang damai. Yang tiga, poin faktor hidayah dalam sistem dakwah. Kita berangkat dari satu fakta, di dalam kajian keislaman ada seseorang yang disebut orientalis bahkan hafal sekian hadis dan juz, tapi tidak masuk Islam. Nah, ini karena tidak adanya hidayah. Kalau hidayah belum datang mau dia pelajari, ataupun hadis kalau hidayah belum datang ya tidak bisa. Nah, ini perlu dicatat bahwa pendakwah itu sebagai pendorong. Hidayah dibagi dalam 5 macam. Yang pertama, hidayah ilham atau gorisah atau insting. Misal kalau lapar, insting kita pasti makan. Yang kedua adalah hidayah panca indera. Dengan panca indera itu misal dalam suasana gelap lalu sekelebat ada sesuatu putih, pasti kita langsung bereaksi karena kita punya panca indera. 3, hidayah akal. Hewan tidak dikaruniai akal, tapi manusia diberi akal sehat. Untuk membedakan makna yang baik dan mana yang buruk, itu hal yang patut kita syukuri dan kita gunakan dengan sebaik mungkin. 4, hidayah agam dan syariat. Akal kita itu terbatas dalam berpikir dalam makna hidup. Jika manusia memikirkan tentang penguasa alam, pasti akan menemukan satu Tuhan. Yang kelima, hidayah pertolongan. Hidayah ini mutlak, hanya punya Allah, tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa. Sekeras apapun kita berusaha tapi tidak ada hidayah, tidak bisa. Sampai hari ini kita dituntun Allah untuk menggunakan akal sehat, harus kita syukuri. Materi yang selanjutnya adalah fikih dakwah. Bagaimana sebenarnya hukum dakwah? Dalam dakwah ada yang disebut pendakwah atau dai. Dai dalam dakwah dibagi menjadi 3. 1. Dai mujtahid, pendakwah yang memiliki kemampuan menggali sendiri secara mendalam pesan dakwah dalam sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 2. Dai mutabi, mengambil pesan dakwah dari hasil penafsiran para ulama dengan memahami dalil-dalil yang mendasarinya serta mematuhi etika dakwah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dai mukhalid, pendakwah yang menyampaikan pesan dakwah tanpa mengetahui dalil-dalil yang mendasarinya tetapi yakin akan kebenarannya. Contohnya seperti Pak RT yang menyuruh warganya sedekah saat ditanya dalilnya apa meskipun tidak tahu tetapi mengerti bahwa sedekah itu baik dan mendapat pahala. Nah, lantas bagaimana hukum dakwah? Para ulama berbeda pendapat, salah satunya Al-Ghazali, Quraisy Syihab yang berpendapat bahwa hukum dakwah al-fardu kifayah hanya dibebankan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang agama Islam. Dan ada yang berpendapat bahwa hukum dakwah adalah fardu ain. Namun timbul perdebatan jika hukum dakwah adalah fardu ain, maka akan mengakibatkan masalah bahwa tidak semua orang Islam itu bisa berdakwah dengan beberapa keterbatasan. Tidak semua orang memiliki kemampuan berdakwah, bahkan berakibat pada melemahnya tanggung jawab setiap individu. Selanjutnya tentang materi prinsip-prinsip dakwah. Prinsip atau pegangan atau pedoman, rambu-rambu agar dakwah tidak melenceng atau keluar jalur, agar dakwah yang dijalankan dai efektif tepat sasaran dan
punya dampak. Yang pertama, memberi keteladanan sebelum berdakwah. Memberikan contoh nyata, tidak sekedar berbicara di atas mimbar atau bisnis reputasi. Jangan sampai yang disampaikan atau dibicarakan berbeda dengan tindakannya. Yang kedua, mengikat hati sebelum menjelaskan. Masyarakat harus dirayu hatinya dulu dengan berbagai hal, misal main musik, bercanda, atau kebudayaan, Cak Nun atau Wali Songo. Baru menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Cara mengikat hati bermacam-macam. Menurut Jum'ah Amin, cara mengikati hati dengan taufik Allah. Yang pertama, menanamkan pada mitra dakwah bahwa pendakwah menyerunya pada semua prinsip nilai, bukan demi kepentingan pribadi. B. Memberi kesan kepada mitra dakwah bahwa pendakwah selalu menaruh perhatian kepadanya dan menginginkan kebajikan baginya. Pendakwah tidak bersikap keras meski dengan kata-kata. Yang C. Hendaknya pendakwah membuat mitra dakwah dengannya berseri muka dan tidak mencari-cari kesalahannya. Yang D. Hendaknya pendakwah menghadapkan wajarnya ketika berbicara dengan mitra dakwah, tidak memutuskan pembicaraan dan tidak melecehkan. Ketika berbicara dengan mitra dakwah, tidak merasa lebih tinggi dan lebih mulia. Yang ketiga, mengenalkan sebelum memberi beban. Misal, mengenalkan puasa, lalu memberi beban puasa. Misal, seorang mualaf dikenalkan pelan-pelan, diajari sholat, mengenalkan dengan baik secara pelan-pelan. Dalam pembebanan juga harus bertahap. Yang keempat, memudahkan bukan menyulitkan. Dakwah sebisa mungkin menjadi solusi bagi masyarakat. Misalnya karena pandemi Covid, Jumatan diganti sholat zuhur di rumah. Islam prinsipnya memudahkan, bukan menyulitkan. Yang kelima, masalah pokok sebelum yang kecil. Misalnya untuk anak muda, sholat subuh dulu tepat waktu, bukan didebatkan pakai kunut atau tidak. Yang keenam, membesarkan hati sebelum memberi ancaman. Logika itu dipakai, memberi kabar gembira dulu baru memberi ancaman. Yang ketujuh, memberi pemahaman bukan mendikte. Mendikte tidak memberi kesadaran. Pemahaman melahirkan kesadaran. Yang lebih penting dalam struktur pengetahuan manusia adalah kesadaran. Dilakukan dengan benar dan sadar, tidak hanya instruksi. Yang ke-8, mendidik bukan menelanjangi. Menelanjangi dibuka semua kesalahannya, aibnya, dicela, dihujat. Itu tidak boleh. Ke-9, muridnya guru bukan muridnya buku. Muridnya guru bukan muridnya internet. Membaca buku tidak ada gurunya akan diaplikasikan tidak benar atau salah caranya dan dapat dimaknai sempit. Kalau ada gurunya bisa meneliti gurunya, ada contohnya, ada role modelnya. Materi yang selanjutnya adalah pendakwah. Kualifikasi pendakwah atau persyaratan pendakwah menurut Al-Bayuni. Yang pertama, memiliki keyakinan yang mendalam tentang apa yang didakwahkan. Yang kedua, menjalin hubungan yang erat dengan mitra dakwah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, ilmunya sesuai dengan perbuatan dan konsisten. Kelima, memiliki kepekaan yang tajam. 6. Bijak dalam memilih metode sesuai mitra dakwah. 7. Perilakunya terpuji. 8. Menutupi celah orang lain. 9. Berbaik sangka dengan umat Islam. 10. Berbaur dengan masyarakat. 11. Menempatkan sesuai kedudukannya. 12. Saling menasihati dan berbagi ilmu dengan sesama pendakwah. Syarat pendakwah menurut Syed Abdul A'la Maududi. Yang pertama, sanggup memerangi nafsu musuh dalam diri. Kedua, jauh dari kemaksiatan. 3. Menjadi uswatun hasanah, baik budi dan akhlaknya. 4. Menyiapkan mental yang kuat. 5. Harus punya fisik yang sakti atau prima. Problematika. Pertama, pendakwah perempuan dengan syarat. Pertama, menutup aurat. Kedua, tidak diperkenankan menggunakan suara yang menarik syahwat laki-laki. Ketiga, tidak berlebihan dalam berpenampilan. Berikutnya, pendakwah anak-anak diperbolehkan. Pertama, sifatnya sebagai latihan, melatih mental karena ilmunya belum luas dan hanya hafalan. 3. Pendakwah mualaf, tidak berlebihan, tidak menjelek-jelekkan agama sebelumnya karena bisa memati permusuhan. 4. Honor bagi pendakwah. Dakwah merupakan kerja sosial bukan sebagai bisnis. Tidak memasang tarif, tapi jika diberi tidak apa-apa. Hukum meminta imbalan dakwah adalah makruh. Materi yang berikutnya adalah moderasi beragama. Istilah moderasi
sama dengan istilah kajian keislaman, yaitu wasatiyah yang berarti keseimbangan dalam persoalan hidup dunia dan akhirat. Sedangkan moderasi beragama itu sendiri dapat diartikan pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam beragama. Contoh perilaku ekstrim sendiri yaitu seperti bom bunuh diri dan kekerasan lainnya yang tidak dibenarkan oleh Islam. Sikap moderasi beragama sangatlah penting dalam berdakwah, karena pendakwah diibaratkan seorang influencer yang dimana segala sesuatunya akan diikuti oleh pengikutnya dan harus diwaspadi oleh para pendakwah. Jangan sampai menjadi agen-agen radikalisme dan teroris di masyarakat. Materi yang selanjutnya adalah mitra dakwah. Menghadapi mat'u, rumusnya sampaikan dengan bahasa kaummu. Bertemu dengan siapapun dilihat dulu siapa yang kita dakwahi. Tidak bisa semua dipukul rata. Perspektif teologi dai yang baik harus bisa dituntut kemana-mana. Artinya kita harus menguasai banyak pola dakwah atau komunikasi. Yang selanjutnya adalah pemilihan tema yang tepat, penyesuaian terhadap audiens, contohnya dengan gaya bicara dan pakaian. Cara dakwah yang baik terhadap non-muslim adalah dengan cara yang sopan dan dengan menunjukkan bahwa agama Islam bukan agama yang keras. Selanjutnya bisa dengan menunjukkan nilai-nilai keislaman supaya pandangan mereka tentang Islam berubah tidak seperti mereka bayangkan. Selain itu bisa juga dengan prestasi seperti kita kuliah di luar negeri yang menunjukkan bahwa umat Islam tidak terbelakang. Secara perspektif sosiologi, kita akan bertemu dengan kelompok masyarakat yang berbeda. Contohnya golongan petani, buruh, pedagang kecil, elit, dan hartawan. Pendekatannya pun berbeda-beda disesuaikan dengan audiens. Contoh di kalangan pedagang, misalnya tentang amalan-amalan yang melancarkan rezeki. Selain itu berdakwah juga harus disisipi dengan humor atau bercanda, karena itulah salah satu ciri khas Indonesia, seperti Anwar Zaid dan Cak Nun. Audiens atau mas'ul terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama masyarakat awam, 2 pelajar dan mahasiswa, 3 pejabat dan pemerintah, 4 pemimpin golongan, 5 hartawan, 6 kelompok ulama, 7 cendekiawan. Prioritas mitra dakwah yang pertama adalah keluarga, usuliyah atau hal primer dalam Islam. Yang ketiga orang tua, keempat pemimpin, selanjutnya mukalaf dan mualaf. Efek dakwah yaitu hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Efek dakwah itu dapat terjadi dengan instan, tetapi harus dengan proses yang panjang. Mempunyai 3 tahapan. Yang pertama kognitif, cara berpikir. Mengubah cara berpikir seseorang dapat ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Misalnya, bagaimana memahami masalah situasi yang sedang dialami, situasi luar yang dihadapi. 2. Efektif, perubahan sikap. Pada tahap ini penerima dakwah membuat keputusan untuk menerima menolak dakwah. Yang ketiga behavioral, pola tingkah laku. Mitra dakwah merealisasikan pesan dakwah yang diterima dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah akan lebih baik berpengaruh jika tidak hanya menggunakan lisan, tapi menggunakan perilaku juga. Contoh, tidak hanya ceramah, pendakwah juga melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai wujud dakwah ke masyarakat. Baik, inilah tentang rangkuman podcast yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.